Selamat datang kembali. Hari ini kita akan benar-benar menyelami bab 3 dari materi sumber kita ya. Ini dari buku Never Split the Difference. Judulnya ini loh menarik banget. Jangan rasakan sakit mereka. Labeli itu. Jadi gimana caranya membangun kepercayaan pakai empati taktis. Nah, misi kita nih menggali gimana sih kita bisa paham bahkan mungkin sedikit mengarahkan emosi orang lain pas negosiasi, gitu ya. Tanpa harus setuju loh. Siap? Yuk kita bongkar. Oke, jadi konsep utamanya ini ya, empati taktis. Ini bukan sekedar, oh saya ngerti perasaan Anda. Bukan basa-basi. Bayangin aja ini kayak seni bela diri tapi pakai kata-kata. Kemampuan buat ngenalin sudut pandang lawan bicara kita. Terus yang penting nih, kita omongin lagi pengakuan itu. Yang unik ini datanya dari FBI loh, bukan dari katakanlah teori negosiasi rasional ala Harvard yang katanya kadang malah kurang nendang di situasi ekstrim, kayak penyanderaan misalnya. Agak mengejutkan ya, justru yang fokus emosi malah lebih efektif di situasi yang butuh logika tinggi. Betul sekali. Dan kenapa ini berhasil itu bukan sulap sih, tapi psikologi banget. Riset psikoterapi udah lama nunjukin ini. Kalau orang merasa didengarkan beneran, mereka tuh cenderung jadi lebih bisa dengerin diri sendiri juga. Jadi lebih, kalem, nggak defensif, lebih terbuka sama ide baru, termasuk sudut pandang kita. Nah ini fondasinya. Bikin aman secara psikologis buat cari kesepakatan. Tapi garis bawahi lagi ya, ini empati itu soal memahami. Bukan berarti kita setuju atau ikut-ikutan baper gitu. Beda ya? Beda banget. Nah terus alatnya nih, salah satu yang paling kuat katanya pelabelan atau labeling. Jadi ini bukan nanya, Anda khawatir ya, gitu. Tapi lebih ke pernyataan. Kayak sepertinya ada kekhawatiran soal. Atau kedengarannya Anda merasa kurang dihargai ya di proses ini. Begitu kan ya? Contohnya ada tuh yang muridnya penulis buku ini, bosnya suka datang tiba-tiba minta ini itu mendadak. Si murid cuma memirroring aja, maaf, 2 salinan ya, gitu. Nadanya penasaran, terus diam. Bosnya malah mikir ulang sendiri terus ngubah permintaannya. Simple tapi efeknya lumayan ya. Iya, simple tapi dalam. Kekuatan pelabelan itu ibaratnya bisa menjinakkan emosi negatif. Dan sebaliknya, memperkuat yang positif. Jadi pas kita labeli ketakutan orang misalnya, kayaknya Anda khawatir kalau targetnya nggak tercapai ya, gitu. Nah, intensitas rasa khawatirnya itu bisa berkurang, ajaibnya gitu. Sebaliknya, kalau kita labeli yang positif, wah kelihatannya Anda antusias banget ya sama potensi proyek ini, itu bisa makin kuat rasa antusiasnya. Ada lagi nih, teknik turunan yang strategis banget. Namanya audit tuduhan. Accusation audit. Wah, ini kedengaran aneh ya. Audit tuduhan, maksudnya di mana tuh? Iya, emang agak kontraintuitif. Kita justru sebutin semua hal terburuk yang mungkin lagi dipikirin lawan bicara soal kita. Di awal banget lagi. Disebutin duluan. Kok bisa gitu? Contohnya gini, ada kasus si Ana ini, dia harus renegosiasi kontrak sama klien ABC yang udah jelas-jelas kecewa berat. Nah, si Ana ini bukannya membela diri, dia malah mulai pakai audit tuduhan. Oke, terus gimana dia ngomongnya? Dia bilang kira-kira gini, saya paham, mungkin Anda merasa kami kemarin nggak adil soal penawaran ya. Anda mungkin juga ngerasa kami ini kurang menghargai hubungan bisnis kita. Jangan-jangan Anda mikir kami cuma mentingin untung. Gitu kira-kira. Wow, terus reaksi kliennya? Nah ini dia. Kliennya malah bilang, loh nggak gitu juga kok. Kami nggak merasa diperlakukan separah itu. Serius? Langsung gitu? Jadi ketegangannya langsung turun dong ya? Persis, langsung cair suasananya. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia itu kan ingin dimengerti. Dengan kita berani nyebutin kemungkinan pikiran negatif mereka, kita nunjukin kalau kita tuh paham perspektif mereka, bahkan yang paling jelek sekalipun. Oh, jadi mereka nggak perlu lagi nyerang kita pakai tuduhan itu ya, karena kita udah ngaku duluan gitu kasarnya. Betul. Malah kadang mereka jadi cenderung klarifikasi. Nggak sebara itu kok. Ini kan ngasih kita info tambahan, dan yang penting jembatan komunikasinya jadi kebangun lagi. Mereka merasa aman. Ya. Jadi intinya ini semua tuh alat ya, bukan sihir. Pasti butuh latihan biar lihai pakainya. Katanya nada suara juga penting banget ya. Disaranin pakai suara DJ radio larut malam, maksudnya gimana tuh? Iya, jadi nadanya tuh tenang, menurun di akhir kalimat, kesannya kalem, tapi tetap ada otoritasnya gitu. Nggak agresif. Terus setelah kita ngasih label, penting buat diem sejenak, kasih jeda, biar meresap gitu.
Bener juga sih. Awalnya pasti aneh ya buat kita. Kayak dibuat-buat, tapi katanya bisa dicoba di obrolan sehari-hari dulu ya. Iya banget. Coba aja pas ngobrol santai, labeli perasaan teman atau keluarga, lihat reaksinya gimana. Latihan kecil-kecilan aja dulu. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar kita, intinya apa sih dari semua ini? Empati taktis dan pelabelan, termasuk si audit tuduhan tadi, ini tuh strategi komunikasi yang kuat banget ya ternyata. Nggak cuma buat negosiasi alot, tapi bisa buat bangun kepercayaan, dapat pemahaman lebih dalam di banyak situasi. Fokusnya mengenali, ngasih nama, terus netralin emosi negatif lawan bicara. Kadang malah dengan nyebutin itu duluan. Betul. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat direnungkan sama pendengar di rumah. Kalau kita nih, latihan terus jadi makin jago ngasih label ke emosi orang lain secara akurat, pertanyaannya, seberapa baik kita jadinya bisa ngenalin dan ngasih label ke gejolak emosi di dalam diri kita sendiri pas lagi di tengah tekanan? Entah itu negosiasi atau percakapan sulit lainnya. Dan gimana kesadaran diri emosional kita ini, yang mungkin terasah justru karena kita belajar memahami orang lain, pada akhirnya bisa mengubah dinamika interaksi kita secara keseluruhan. Menarik untuk dipikirkan kan?